Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 kalkulus lanjut yang diampu oleh Bapak Aditya Putra Pratama SSIMSI akan menjelaskan tentang bidang singgung dan aproksimasi. Berikut ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Asfanugraha NIM 17211023, ada Budi Prayitno NIM 17211010, Salsabila Tika Retno NIM 17211030, dan Cindy Claudia Panjaitan 17211031. Baik, untuk yang pertama yaitu bidang singgung. Bidang singgung atau biasa disebut juga tangen plan. Nah, jadi bidang singgung ini dimisalkan terdapat suatu permukaan, yaitu S, mempunyai persamaan F, X, Y, Z sama dengan K atau konstanta, atau Z sama dengan F, X, Y, maka bidang singgung dari S pada titik P, A, B, C adalah sebuah bidang yang melalui titik P, A, B, C dan tegak lurus pada F, A, B, C. Jadi untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, persamaan bidang singgung di titik P, A, B, C adalah Fx atau turunan dari Fx, Y, Z terhadap X di titik A, B, C dikali dengan X dikurangi A ditambah Fy di titik A, B, C dikali Y dikurangi B ditambah Fz di titik A, B, C dikali dengan Z dikurangi C sama dengan 0. Jika permukaan Z sama dengan Fx, Y, maka persamaan bidang singgung di titik P menjadi A, B, FA, B. Di sini titik C sama dengan FA, B karena Z ini akan dikurangi nilai C, sedangkan Z di titik awal atau Z0-nya itu sama dengan Fx0, Y0 atau Fxa, atau FA, B. Jadi untuk persamaannya sendiri yaitu Z dikurangi FA, B atau Z dikurangi C sama dengan Fx di titik A, B dikali X dikurangi A ditambah Fy di titik A, B dikali Y dikurangi B. Berikut contoh kasus bidang singgung. Diketahui persamaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu merupakan yang berbentuk mangkok berwarna biru ini. Ditanya, carilah persamaan bidang singgung pada Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di titik P 1,1,2, di mana titik P 1,1,2 itu di X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2, letaknya di titik hitam. Lalu, Z sama dengan Fx, Y, maka Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu kita turunkan persamaannya dan gunakan perkalian vektor. Sehingga didapat F aksen X, Y sama dengan 2XY ditambah 2YJ. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y-nya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Sehingga didapat persamaan F aksen X, Y sama dengan 2 dikali 1I ditambah 2 dikali 1J. Sehingga didapat F aksen X, Y sama dengan 2I plus 2J. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan umumnya, yaitu Z min Z0 sama dengan Fx X0 Y0 dikali X min X0 ditambah Fy X0 Y0 dikali Y min Y0. Lalu kita substitusikan, Z-nya belum diketahui, jadi ditaruh Z, dikurang Z0-nya yaitu 2, titik asalnya 2, sama dengan Fx X0 Y0-nya itu 2, hasil dari setelah diturunkan tadi, lalu dikali X min X0-nya itu 1, plus Fy X0 Y0-nya itu 2,
dan Y min Y0-nya itu sama dengan Y min 1. Jadi Z min 2 sama dengan 2 dikali X min 1 ditambah 2 dikali Y min 1, didapat hasil akhirnya 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. 2X plus 2Y min Z sama dengan 2 ini berbentuk kotak yang berwarna abu-abu. Lalu selanjutnya ada contoh soal bidang singgung. Yang pertama, tentukan persamaan bidang singgung permukaan yang diberikan di titik yang ditunjukkan. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 di titik P 2,3, akar 3. Penyelesaiannya selanjutnya kita turunkan dan gunakan perkalian vektor sehingga didapat 2XY ditambah 2YJ ditambah 2ZK. Lalu kita substitusikan ke dalam titik-titiknya sehingga didapatkan 4I plus 6J plus 2 akar 3K. Jadi persamaan bidang singgung di titik 2,3, akar 3 adalah dimasukkan ke dalam persamaan umumnya sehingga didapat 4 dikali X min 2 ditambah 6 dikali Y min 3 ditambah 2 akar 3 dikali Z min akar 3 sama dengan 0. Kita selesaikan sehingga hasil akhirnya kita dapat 4X plus 6Y plus 2 akar 3Z sama dengan 32. Contoh soal bidang singgung yang kedua, yaitu tentukan persamaan bidang singgung permukaan yang diberikan di titik yang ditunjukkan. Persamaannya itu X kuadrat min Y kuadrat plus Z kuadrat plus 1 sama dengan 0 di titik P 1,3, akar 7. Seperti biasa, kita turunkan terlebih dahulu dan gunakan perkalian vektor. Didapat 2XI min 2YJ plus 2ZK. Kita substitusikan ke titik 1,3, akar 7 didapat 2I min 6J plus 2 akar 7K. Jadi persamaan bidang singgung di titik 1,3, akar 7 adalah tetap dimasukkan ke dalam persamaan umumnya. Didapat 2 dikali X min 1 min 6 dikali Y min 3 ditambah 2 akar 7 dikali Z min akar 7 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya didapat 4X min 6Y plus 2 akar 7Z sama dengan 2. Selanjutnya adalah diferensial dan aproksimasi. Mungkin boleh di next. Diferensial atau turunan itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi diferensial itu perbedaan yang cukup mendasar itu ketika dx itu adalah diferensial x atau perubahan nilai x yang besarnya itu mendekati 0. Nah, atau dy diferensial y, perubahan nilai y-nya itu sebagai akibat dari berubahnya nilai x. Nah, makanya dari itu dx atau x itu adalah variabel bebas dan y itu adalah variabel yang terikat atau tak bebas. Nah, apabila dy dibagi dengan dx, dy per dx, maka itu akan menghasilkan y aksen atau f aksen x, di mana itu adalah derivatif y terhadap x atau turunan dari y terhadap x itu sendiri. Nah, asal dari turunan itu sendiri itu diambil dari rumus limit, di mana limit delta x mendekati 0 itu dimasukkan ke persamaan fx plus delta x dikurangin fx dibagi delta x itu sendiri, maka didapatlah f aksen. Mungkin boleh di next. Ya, ini tadi yang saya jelaskan terkait limit tadi ya teman-teman. Nah, untuk notasinya biasanya untuk diferensial
Y, DY saja. Nah, sedangkan if itu adalah bentuk pembagian dari diferensial tersebut, DY dx atau dx dt sebagai berikut. Nah, mungkin boleh di next. Selanjutnya, aproksimasi. Aproksimasi adalah angka perkiraan dari suatu kejadian aproksimasi dalam metode numerik. Solusi yang didapatkan selalu berbentuk angka, namun solusi tersebut hanyalah nilai pendekatan atau aproksimasi. Sedangkan aproksimasi itu pendekatan atau penyederhanaan perumusan masalah dengan solusi pendekatan terhadap solusi eksak dan gabungan dari keduanya, sehingga aproksimasi ini lebih dekat dengan realita. Selanjutnya, contoh kasus aproksimasi. Contoh kasus aproksimasi dalam penggunaan pi. Dari nilai pi ini, penggunaan aproksimasi pada nilai pi. Dari aproksimasi, maka kita mendapatkan nilai pi yaitu 3,14 melalui pendekatan yang dilakukan. Atau nilai pi itu sama dengan 22,22/7. Selanjutnya itu ada contoh kasus dari aproksimasi dan diferensial. Nah, penerapannya ini bisa digunakan juga untuk perhitungan fisika untuk mencari tekanan, di mana rumus tekanan tadi adalah P sama dengan K dalam kurung T dibagi V, di mana P itu adalah tekanan, K adalah konstanta, T adalah suhu, dan V adalah volume dari bangunan tersebut. Nah, di sini dalam contoh kasus kita disuruh cari secara aproksimasi bahwa presentasi galat maksimum atau error yang pada nilai tekanannya ketika diketahui error dari suhunya itu adalah 0,4% dan error dari volumenya itu adalah sebesar 0,9%. Nah, gimana cara kerjainnya? Kita diferensialkan, teman-teman, di mana do P per do T delta dikali delta T ditambah do P per do V dikali delta V. Nah, setelah kita turunkan, didapatkanlah persamaan K per V, di mana kurang lebih 0,004 T. Nah, ditambah minus KT per V pangkat 2, di mana kurang lebih 0,009 V. Dari persamaan tersebut, terbentuklah persamaan KT per V, di mana nilai 0,004 ditambah 0,009 menjadi 0,013, sehingga KT per V itu sama dengan 0,013, di mana KT per V tersebut adalah rumus dari P atau tekanan. Nah, sehingga galat relatifnya yang didapatkan, presentasi galat maksimumnya adalah sekitar 1,3%. Selanjutnya, contoh soal aproksimasi. Yang pertama, gunakan diferensial total dz untuk memperkirakan perubahan z saat x, y bergerak dari P ke Q. Kemudian gunakan kalkulator untuk menentukan perubahan eksak yang sesuai. Adapun persamaannya yaitu x sama dengan 2x kuadrat y pangkat 3 pada P 1,1 dan Q 0,99 dan 1,02. Pembahasan soalnya yaitu persamaan X
persamaan Z sama dengan 2X pangkat 2Y pangkat 3 pada P 1,1 dan Q 0,99 dan 1,02. Yang pertama kita substitusikan nilai P terhadap persamaan yang tadi, maka akan didapatkan hasilnya 2. Yang kemudian kita turunkan persamaan di atas terhadap X, maka akan didapatkan 4X Y pangkat 3 dan kemudian disubstitusikan pada nilai P, maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita turunkan persamaan 2X pangkat 2Y pangkat 3 pada Y yang akan menghasilkan nilai yaitu 6X pangkat 2Y pangkat 2. Kemudian kita masukkan pada nilai P dan hasilnya adalah 6. Kemudian kita masukkan pada persamaan LXY sama dengan ZP tambah FXP kali X dikurang X0 tambah FYP X dikurang Y0. Kemudian kita masukkan nilainya 0,99 dan 1,02 sama dengan 2 tambah 4 dikali X kurang 1 tambah 6 dikali Y dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2 tambah 4 dikali 0,99 dikurang 1 tambah 6 dikali 1,02 dikurang 1. Maka akan didapatkan hasilnya kira-kira 2,08. Kemudian contoh yang kedua yaitu gunakan diferensial total DZ untuk memperkirakan perubahan Z saat X bergerak dari P ke Q. Kemudian gunakan kalkulator untuk menentukan perubahan eksakt yang sesuai, di mana persamaannya yaitu Z sama dengan X kuadrat dikurang 5 XY tambah Y pada P 2 dan 3 dan Q 2,03 dan 2,98. Kita masuk pada pembahasan soal yaitu persamaan Z sama dengan X kuadrat dikurang 5XY tambah Y pada P 2 dan 3 dan Q 2,03, 2,98. Yang pertama-tama kita memasukkan nilai P yaitu 2 pangkat 2 tambah 3 dikurang 5 dikali 2 sama dengan min 23. Kemudian kita turunkan persamaan X kuadrat dikurang 5XY tambah Y pada X. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2X dikurang 5Y. Kemudian kita memasukkan nilai P yang akan menghasilkan min 11. Kemudian kita turunkan persamaan X kuadrat dikurang 5XY tambah Y pada Y. Kemudian kita akan mendapatkan 1 dikurang 5X. Kemudian kita memasukkan nilai P dan kita akan mendapatkan nilai min 13. Kemudian kita masuk kepada rumus LXY sama dengan Fx0, Y0 tambah Fx X0, Y0 dikali X dikurang X0 tambah Fy X0, Y0 dikali Y dikurang Y0. Kemudian kita memasukkan nilai Q yaitu 2,03 dan 2,98 sama dengan minus 23 dikurang 11 dikali X kurang 2 dikurang 13 dikali Y kurang 3. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya yaitu minus 11X dikurang 3Y tambah 38. Kemudian kita memasukkan nilai Q yaitu 2,03, 2,03 dan 2,98. Maka kita akan mendapatkan nilai pendekatannya yaitu minus 23,07.
terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 kalkulus lanjut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.